berapapun jumlah pelakunya. Sutriman, jumlah fi'liyah itu apa, Sutriman? Apa pengertian jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kalimat yang diawali fi'il, Ustaz. Betul, jumlah yang diawali fi'il. Oke. Berarti maksud dari kaidah ini, apabila fi'il berada pada jumlah fi'liyah, yakni fi'ilnya itu berada di depan. Ya, fi'ilnya berada di depan. Maka kalau fi'il itu berada di depan, itu wajib menggunakan fi'il yang mufrad berapapun jumlah pelakunya. Mau pelakunya satu atau dua atau banyak, ya, fi'il yang digunakan tetap berupa mufrad. Ya, nanti ada contoh-contohnya. Selanjutnya, apabila fi'il berada pada jumlah ismiyah, maka wajib menyesuaikan dengan dhamir muqtadanya. Nah ini, jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang diawali dengan isim. Berarti yang dimaksud dengan fi'il berada pada jumlah ismiyah, itu berarti ada isim dulu, mubtada, baru kemudian fi'il, di mana fi'ilnya nanti berkedudukan sebagai khobar. Maka kalau posisi fi'il itu jatuh setelah mubtada, maka fi'il ini harus menyesuaikan dengan jumlah pelakunya. Kalau pelakunya mufrad tunggal, ya pakai fi'il yang mufrad. Kalau mubtadanya musanna, pakailah fi'il yang musanna. Kalau fi'ilnya jamak, maaf, mubtadanya jamak, pakailah fi'il yang jamak. Begitu maksudnya. Oke, baik. Berikutnya, mohon diperhatikan. Fi'il berada pada jumlah fi'liyah berarti fi'il tersebut berada di awal kalimat. Tipe ini wajib fi'ilnya berbentuk mufrad berapapun jumlah pelakunya atau fa'ilnya. Contoh di situ ya. Dhahabat thalibu ilal madrasati. Murid itu telah pergi ke sekolah. Mana fa'ilnya? At-thalibu. Berapa jumlahnya? Satu atau mufrad. Menggunakan dhahaba. Kalimat yang kedua. Dhahabat thalibani ilal madrasati. Dua murid itu telah pergi ke sekolah. Berapa yang pergi? Dua orang, mutanna. Tapi fi'ilnya tetap dhahaba. Tetap fi'ilnya mufrad. Berikutnya, dhahabat tullabu ilal madrasati. Para murid itu telah pergi ke sekolah. Berapa pelakunya? Banyak atau jamak. Tapi fi'ilnya tetap dhahaba. Kenapa? Karena fi'ilnya berada pada jumlah fi'liyah, yakni berada di awal kalimat. Bisa dipahami ya? Jadi nggak boleh disesuaikan. Kalau fi'il berada di depan, ya itu wajib mufrad. Tidak boleh misalnya yang jamak tadi, dhahabat tullabu, terus kita buat dhahabu at-tullabu ilal madrasati. Tidak boleh. Ya, wajib mufrad berapapun jumlah pelakunya. Terus berikutnya, fi'il berada pada jumlah ismiyah, berarti fi'il tersebut jatuh setelah mubtada. Tipe ini wajib fi'ilnya menyesuaikan dengan dhamir mubtada tersebut. Contoh, at-thalibu dhahaba ilal madrasati. Nah, fi'ilnya jatuh setelah at-thalibu. At-thalibu itu sebagai mubtada, dhahaba sebagai khobar. Itu contoh yang mufrad. Yang mutanna, at-thalibani dhahaba. Nah, disesuaikan. Dhahaba dengan ditambah alif itu pelakunya dua orang. At-thalibani dhahaba ilal madrasati. Ketika jamak, at-tullabu dhahabu ilal madrasati. Nah, disesuaikan fi'ilnya, ya. Terjemahnya sama dengan sebelumnya tadi yang di atas itu sama. Bisa dipahami ya ini? Lanjutnya. Karena laisa merupakan fi'il, maka harus menerapkan kaidah ini dalam penggunaannya. Ya. Kita harus melihat laisa itu berada di awal kalimat atau jatuh setelah mubtada. Nah, gitu ya. Kalau berada di awal kalimat, maka wajib laisanya itu mufrad. Berapapun jumlah pelakunya atau jumlah isimnya maksudnya,
maka laisa harus menggunakan mufrad, yaitu laisa gitu saja. Kalau mu'anats menggunakan laisat, ya. Mudzakkar mu'anasnya tetap diperhatikan. Contohnya di situ. Laisal muhandisu minal Yabani. Insinyur itu bukan dari Jepang. Al muhandisu isim laisa mufrad, tunggal. Laisanya mufrad. Yang kedua, maksudnya itu saya jadikan langsung saya balik begitu ya, biar nanti langsung ketahuan. Versi yang kedua yang berada pada jumlah ismiyah, al muhandisu laisa minal Yabani. Nah, gitu ya. Terus part yang kedua, laisal muhandisani minal Yabani. Nah, al muhandisani mutanna, tapi laisanya tetap mufrad. Sedangkan kalau dibalik, al muhandisani laisa minal Yabani. Laisa diberi alif ya untuk menunjukkan dua orang. Dua insinyur itu bukan dari Jepang. Kemudian contoh yang jamak, laisal muhandisuna minal Yabani. Isimnya al muhandisuna jamak, tapi laisa tetap menggunakan mufrad, laisa. Begitu dibalik al muhandisuna laisu, nah disesuaikan. Ya, disesuaikan. Al muhandisuna laisu minal Yabani. Para insinyur itu bukan dari Jepang. Air insyaallah. Untuk kisi-kisi berikutnya mungkin pertemuan selanjutnya. Air insyaallah. Mungkin cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini. Sebelum ditutup majelisnya, monggo barangkali ada yang perlu disampaikan. Ustaz mau tanya. Monggo silakan. Yang tadi fi'il tam sama fi'il nakis itu berarti hampir sama kayak fi'il lazim sama fi'il muta'addi atas. Yang fi'il apa tadi? Tam sama nakis. Tam sama nakis. Sama dengan? Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Tidak sama. Tidak sama. Fi'il lazim itu sudah sempurna. Karena memang fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh maf'ul. Ya. Ini Haris ini ya yang bertanya. Iya, nah, fi'il lazim itu sudah sempurna. Contohnya tadi kan fi'il lazim kan? Dhahabat tobibu. Dokter itu telah pergi. Dhahabat itu kan fi'il lazim. Tidak butuh maf'ul. Sudah sempurna kalimat itu. Ya. Jadi tidak bisa dikiaskan fi'il nakis dengan tam itu seperti fi'il lazim dengan muta'addi, beda. Kalau fi'il tam ya itu fi'il lazim maksudnya fi'il lazim dengan muta'addi. Fi'il lazim itu meskipun nggak ada mansubnya, nggak ada maf'ulnya, fi'il itu sudah sempurna. Ya. Adapun kalau diberi maf'ul dikarenakan mungkin karena dia merupakan fi'il muta'addi ya lebih sempurna lagi. Sedangkan kalau fi'il nakis itu fi'il yang benar-benar tidak sempurna. Tidak sempurna itu maksudnya apa? Maknanya menggantung. Gitu. Yaitu fi'il yang tidak sempurna kecuali harus ada dua unsur utama itu, isim dan khobar. Hanya ada isim saja, tidak ada khobarnya, tidak sempurna maknanya. Makanya dinamakan fi'il nakis. Ya. Begitu Haris ya. Oh ya, 6. Baik, Haris. Ada lagi, monggo, silakan. Apa Ustaz? Ya, apa? Untuk fi'il nakis sendiri ini dalam penerapannya berarti tidak bisa dipakai Ustaz ya, karena kan belum sempurna gitu Ustaz. Iya, tidak bisa dipakai kalau tidak melibatkan mansubnya. Ya kalau antum mau pakai ya boleh-boleh saja, tapi nggak sempurna. Artinya apa? Ucapan antum tidak dipahami, gitu ya. Diana itu ngomong apa sih nggak paham. Maksudnya gitu ya. Misalnya antum tiba-tiba ngomong begini. Laisar rajulu, laki-laki itu tidak atau laki-laki itu bukan. Bukan apa atau tidak apa, yang jelas kalau ngomong. Jawaban antum nggak sempurna ya. Syukran Ustaz. Ada lagi, monggo. Ana Ustaz.
Ya, monggo silakan. Ustadz, untuk yang gizi keempat Ustadz, tentang fi'il jamid. Nah, itu kan dinyatakan bahwa fi'il jamid itu hanya bisa untuk fi'il madi saja. Nah, apakah ini berarti kita tidak bisa menggunakan laisa untuk menyatakan kalimat yang bermakna akan datang atau sedang gitu, Ustaz? Mungkin sebelumnya perlu diluruskan dulu, Pak G. Bukan fi'il jamid adalah fi'il yang hanya untuk fi'il madi saja, bukan begitu. Oh. Fi'il yang hanya punya satu bentuk, Pak Budi ya. Yeah. Entah itu bentuknya madi saja, atau mudhari saja, atau amr saja. Jadi bahasanya bukan fi'il yang hanya punya bentuk madi saja, bukan Pak Budi ya. Terus laisa, kalau begitu laisa itu tidak bisa digunakan untuk menyatakan yang akan datang, tidak bisa. Ya, karena memang laisa itu adalah fi'il madi, maknanya lampau, gitu ya. Jadi hanya bisa digunakan untuk sesuatu yang lampau. Begitu Pak Budi? Yes, Ustaz. Ada lagi monggo. Siapa ini? Bayu, Ustaz. Oke, monggo silakan Pak Bayu. Ya. Kalau yang gizi nomor 6 Ustaz. Misalnya kalimat at-thalibu ilal madrasati. Itu kan mubtada khobar ya, Ustaz. Iya, mubtada khobar. Terus kalau ditambahin dhahaba di depannya berarti fi'il fa'il terus ilal madrasatinya jadi apa, Ustaz? Oke. Maksudnya at-thalibu sebentar ya. Oke, Ustaz. Pak Bayu. Misalnya at-thalibu dhahaba ilal madrasati. Begitu ya? Maksudnya at-thalibu sebagai mubtada, dhahaba itu sebagai fi'il, sebagai khobar. Prinsipnya setiap fi'il itu pasti mengandung fa'il. Ya, setiap fi'il pasti mengandung fa'il. Kalau fi'il tam, kalau fi'il nakis pasti mengandung khobar. Jadi dhahaba yang berkedudukan sebagai khobar di situ, ya tetap ada fa'ilnya. Dhahaba itu sebagai khobar itu juga merupakan fi'il fa'il. Fa'ilnya mana? Berupa dhamir huwa yang tersembunyi di dalam dhahaba. Terus ilal madrasatinya sebagai apa? Muta'alik istilahnya. Okay? Muta'alik itu adalah suatu lafadz yang diikatkan dengan lafadz sebelumnya. Dalam hal ini ilal madrasati itu muta'alik kepada dhahaba. Begitu Pak Bayu? Bisa dipahami ya? Untuk detail-detailnya fi'il nanti ada bab-babnya rekan-rekan ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Nanti ada pembahasan-pembahasan bagaimana cara kita mencari fa'il, bagaimana cara kita mencari isim, ya, bagaimana kalau fa'ilnya tersembunyi, mustatir dan lain sebagainya. Semuanya ada, insya Allah, tidak perlu khawatir. Ada lagi yang perlu disampaikan? Apapun ya, baik. Nah, alhamdulillah. Cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah dilanjut pertemuan besok. Jadi sekali lagi tolong kalau sudah ada ininya di print ya supaya lebih mudah belajar. Modulnya itu di print. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan nyuwun ngapunten kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.